Pernahkah kalian mendengar istilah perang puputan? Perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan antara rakyat Bali menghadapi Belanda. Salah satu tokoh pemimpin dalam perang tersebut adalah I Gusti Ketut Jelantik. Mungkin menjadi nama yang kurang populer dibandingkan dengan nama-nama pahlawan nasional lainnya. Perannya sangat strategis dalam perjuangan rakyat Bali dalam menghadapi Belanda dalam Perang Jagaraga. Lebih jauh tentang Gusti Ketut Jelantik, simak video ini sampai habis. Sebelum itu, perkenalkan, saya Aldo Toto Setianugraha, NIM A1A222007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam dan Kolonialisasi di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Doktoranda Amanah Agustin, MPD. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali. Ia merupakan patih dari Kerajaan Buleleng yang berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraga, dan Perang Bali III pada tahun 1849. Riwayat hidup I Gusti Ketut Jelantik. Lahir di Karangasem, Bali pada tahun 1800. Pada tahun 1846, tahun 1848, dan 1849, ia menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali. Perlawanan ini terjadi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan hukum tawan karang yang berlaku di Bali. Tawan karang ini yaitu hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di perairannya beserta seluruh isinya. Saat itu, Belanda tengah berusaha memanipulasi rempah-rempah di Bali melalui pelayaran hongi kapal Belanda karam di Bali. Ketut Jelantik memberikan tuntutan kepada Belanda, di mana ia tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan Belanda apapun alasannya. Bahkan ia justru memilih untuk berperang dibanding mengakui kedaulatan dan kekuasaan pemerintah Belanda. Perjuangan I Gusti Ketut Jelantik. Memilih jalur perang, Ketut Jelantik dengan penuh keberanian menghadapi pemerintah Belanda. Pada tahun 1843, saat Belanda berhasil meminta persetujuan dengan beberapa raja dari kerajaan Bali untuk menghapuskan hak hukum tawan karang dan mengakui kekuasaan Belanda, kerajaan Buleleng tetap memegang pendiriannya. Mereka menolak menghapus perjanjian seperti yang diinginkan Ketut Jelantik. Dari penolakan ini, akhirnya perang pun pecah antara Buleleng dan Belanda pada tahun 1846. Perang ini menghasilkan kekalahan dari pihak Buleleng. Istana Buleleng berhasil dikuasai oleh Belanda, yang membuat Raja Buleleng dan patihnya melarikan diri ke daerah Jagaraga. Merasa kurang puas hanya menguasai istana Buleleng, Belanda mengajar Ketut Jelantik dan rajanya ke daerah Jagaraga. Di sana, Ketut Jelantik bersembunyi di benteng-benteng pertahanan yang ia buat bersama prajuritnya. Namun, pada Juni 1848, perang pun meletus. Pada perang ini, tidak hanya melibatkan tentara Belanda, namun juga kerajaan yang berhasil diperdaya oleh Belanda. Belanda pun berhasil dipukul mundur pada Perang Jagaraga. Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang wilayah Jagaraga.
melalui pengalaman strategi yang pernah dipelajari pada 16 April 1849, Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1849, Ketut Jelantik berhasil lolos dari serangan Belanda di Buleleng. Ia pun melarikan diri ke Karangasem untuk menyelamatkan diri. Namun, ia akhirnya tewas dalam penyergapan yang dilakukan pasukan Lombok Sekutu Belanda. Atas perjuangannya, I Gusti Ketut Jelantik pun dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 077/TK/tahun 1993. Demikian perjalanan hidup dan perjuangan I Gusti Ketut Jelantik dalam menghadapi perlawanan terhadap kolonial Belanda. Bagaimana kamu memaknai perjuangan dari pahlawan nasional kita ini? Tuliskan pendapatmu.